Shalom. 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 Ya, keempat. Kalau kompak kan biar sepakat kita. Amin. Amin. Ya. Nah, hari ini seperti yang sudah saya share ya, judulnya adalah kehendak Allah yang tidak otomatis. Ya. Kehendak Allah itu tidak otomatis kita terima. Ya. Jadi di sini Tuhan mau memberikan kita suatu pilihan. Ya. Dia sudah memberikan guide, dia sudah memberikan arahnya. Nah, pilih, mau pilih arah dari Tuhan atau dari kita sendiri atau dari yang lain. Ya. Nah, di situ kita bertanggung jawab untuk setiap respon kita. Amin. Nah, kita lihat. Sering kita kalau kita touring ya, kita pakai GPS ya. Kadang-kadang kita pakai GPS. Pernah nyasar nggak kalau pakai GPS? Nah, Padahal sudah sesuai atau belum sesuai? Kemarin kita terakhir ya, ternyata kebelabasan. Ya, dari GPS-nya hanya kita bisa lihat lagi, bisa mundur, bisa akhirnya nyampe ke tempat tujuan. Ya, jadi kita bisa memilih jalan lain. Amin. Ya kan? Kita bisa mengabaikan arah yang sudah ditentukan. Masalahnya bukan pada GPS-nya, tetapi pada pilihan kita, memilih yang mana. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ya, begitu juga dengan Tuhan kita. Dia sudah memberikan apa? Firman. Ya, seperti hari ini dia memberikan firman. Dia juga sudah memberikan Roh Kudus. Siapa sudah menerima firman dan menerima Roh Kudus? Amin. Dia sudah memberikan arahan yang jelas. Ya, tetapi Tuhan tidak memaksa kita mengikuti kehendaknya. Ya, tidak maksa. Ada apa? Lagu apa sih? Suka-sukamu Tuhan. Nah, ternyata Tuhan juga balik ke kita, suka-sukamu juga. Kamu mau pilih yang mana gitu loh. Nah, salah satu contoh paling jelas ya tentang hal ini, kita sering ya baca di kitab apa? Yunus ya, tentang Nabi Yunus ya. Nah, Yunus 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan seperti ini ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian bunyinya. Bangunlah, tadi dia lagi tidur nih. Bangunlah, pergi ke Niniwe, ya. Kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai padaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu, lalu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan ini sudah, ayo ke Niniwe. Ya. Tuhan menyuruh Nabi Yunus pergi ke Niniwe, tidak dibiarkan sendiri sebenarnya. Ayo bareng aku ke Niniwe. Ya, pasti Tuhan sertai. Mungkin sudah hari sudah beli tiketnya sama, sudah ngarahin GPS-nya sama, arahnya ke Niniwe, ya kan? Tapi si Yunus arahin ke Tarsis, ya. Sampai tengah-tengah jalan, Tuhan bingung tuh, nanti mau Yunus, mana dia? Malah ke Tarsis, ya kan? Kadang-kadang kita juga sering gitu ya, kadang-kadang kita rombongan, atau hilang satu rombongan, GPS-nya beda, ya kan? Nah, satunya ke Balong Gajah, satunya ke Ambarawa. Nah, tapi Yunus pilih jalan lain, arahnya lain. Ya, ini membuktikan bahwa kehendak Tuhan itu tidak otomatis terjadi. Ya. Tuhan memberikan kita pilihan dan manusia bertanggung jawab atas responnya. Jangan manusia milih, oke, aku pilih yang ini Tuhan, nanti terjadi apa-apa, pilih Tuhan. Yang tanggung jawab siapa? Yang milih-milih sendiri kok mempertanyakan ke Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu tidak mengontrol kita seperti robot. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan kehendak bebas ini sebenarnya kekuatan kita.
kekuatan Tuhan sudah. Ya. Karena apa? Kasih yang sejati membutuhkan pilihan. Amin. Ya, kasih yang sejati membutuhkan pilihan. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengasihi kita, mencintai kita, padahal dia tidak mengasihi kita. Ya. Bisa maksa nggak? Ya. Pakai paranormal ya, kayak dukun ya. Ya. Nah, itu bukan cara Tuhan. Ya. Kasih Tuhan, kasih sejati membutuhkan pilihan. Jika Tuhan memaksa, tidak ada arti yang namanya ketaatan. Benar nggak? Ya. Jika Tuhan memaksa, nggak ada artinya namanya hubungan. Ya. Kalau kita punya hubungan, kita otomatis akan, kalau kita punya kasih yang sejati atas pilihan kita sendiri, kita akan taat, kita akan disiplin, kita akan menjalin hubungan dengan baik. Ya. Di Ulangan 20 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Coba dibaca. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Amin. Pilihlah apa? Kehidupan. Udah diarahkan sama Tuhan toh. Pilihlah kehidupan. Ya, padahal ada dua pilihan. Ya, ada kehidupan, ada kematian, ada berkat, ada kutuk. Pilihlah kehidupan. Ya. Tuhan bukan nggak ngomong apa-apa langsung kamu tak kasih tanggal kehidupan ya, tidak seperti itu. Dia sudah sediakan kehidupan. Pilih kehidupan, pilih yang daripada kutuk. Tetapi manusialah yang memilih berjalan di dalamnya atau enggak. Yunus punya pilihan toh, taat ke Niniwe atau lari ke Tarsis. Dan Yunus pilihannya apa? Lari ke Tarsis. Saat Yunus lari, badai datang, kapal hampir tenggelam. Ya. Semua orang terkena dampaknya. Ya, ingat, pilihan kita ini kadang-kadang nggak cuma berdampak pada diri kita sendiri, tapi mungkin berdampak pada pasangan kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita. Ya. Padahal itu bukan karena Tuhan yang jahat. Ya, jangan sedih-sedih, oh ini udah kehendak Tuhan, oh ini udah nasibku. Tidak. Ya, ini pilihan kita, pilihan kita sendiri. Tuhan sudah ngasih guide-nya, petunjuknya, jalannya dia sudah sediakan. Ya. Dan Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Itu akibat pilihan dari Yunus sendiri. Ya. Nah, Galatia 6 ayat 7. Lihat. Baca aja. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Amin. Ya, jadi dikatakan jangan sesat, bukan Tuhan lagi marahin ya. Jangan sesatnya artinya apa? Jangan sampai kamu salah pilih gitu loh. Ya. Karena apa? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan dan Tuhan nggak bisa dipermainkan. Tapi kita bisa mempermainkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ya. Ketetapannya tetap. Dia nggak bingung, dia nggak panik. Ya. Nah, jangan sampai kamu salah pilih. Gitu. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Apa yang jadi pilihanmu, engkau akan menuai pilihanmu itu. Itu suatu hukum rohani. Engkau punya pilihan, engkau juga akan menghasilkan sesuai dengan pilihanmu. Bukan aku pilih ini Tuhan, tapi hasilnya kamu ya Tuhan ya. Tidak bisa. Ya, tanggung jawab masing-masing. Nah, sering orang berkata seperti itu, oh ini sudah kehendak Tuhan, kok Tuhan yang atur semuanya. Ya, tidak seperti itu ternyata. Ya. Tidak semua yang terjadi berasal dari kehendak Tuhan. Ya, banyak hal adalah hasil keputusan manusia.
Ya. Dan banyak itu terjadi. Jika seseorang terus hidup dalam kepahitan, ya, menolak kebenaran, mengabaikan firman Tuhan, ya tanggung sendiri nanti akibatnya. Ya, jangan salahkan Tuhan, jangan, udah nasibku seperti ini. Ya, ketika dia memendam sakit hati, kebenaran nggak didengar, ya kan, mengabaikan firman Tuhan, hidupnya sampai jauh dari Tuhan, hidupnya rusak, itu bukan karena Tuhan yang gagal. Amin. Karena apa? Dia menolak arah dari Tuhan. Dia tolak arah dari Tuhan. Kayak Yunus tadi. Ya. Ya. Nah, Tuhan tidak hanya berkata ini jalan yang benar. Ya. Tuhan nggak cuma berkata ini jalan yang benar. Nggak cuma di situ toh. Tapi Tuhan berkata apa? Sekarang pilihlah jalan itu. Pilih jalan itu, jangan milih yang lain. Yunus tahu kehendak Tuhan nggak? Tetapi awalnya ia tidak melakukannya. Benar nggak? Ya, dia tahu kehendak Tuhan, dia tahu arahnya ke Niniwe mana. Cuma memang dia sakit hati sama Niniwe. Dia tidak suka sama Niniwe karena memang saking jahatnya kota itu. Ya. Banyak orang Kristen seperti itu, tahu yang benar, tahu firman, tahu apa yang harus diubah, tetapi tetap menunda. Nanti dulu Tuhan, biar dia berubah dulu. Atau nanti dulu Tuhan, biar kondisiku baik dulu Tuhan. Mengetahui kehendak Tuhan itu tidak sama dengan hidup dalam kehendak Tuhan. Ngerti ya? Ulangi ya. Kita tahu kehendak Tuhan seperti Yunus, tapi itu tidak sama dengan hidup dalam kehendak Tuhan. Kita ngerti firman, belum tentu kita lakukan firman itu. Belum tentu hidup kita ini sesuai dengan firman itu. Ya, tapi akhirnya Yunus bertobat. Amin. Nah, yang penting itu. Salah arah, yang penting balik lagi. Yang penting bertobat. Oke, tidak apa-apa. Kamu salah arah, kamu balik lagi. Ya. Akhirnya Yunus bertobat. Yunus 3 ayat 1-3, datanglah firman Tuhan kepada Yunus yang kedua kalinya. Ya. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Mau taat dia. Ya. Nah, saat Yunus memilih untuk taat, apa yang terjadi? Kota Niniwe dipulihkan nggak? Dipulihkan. Banyak orang bertobat apa nggak bertobat? Bertobat. Kehendak Tuhan terjadi. Kehendak Tuhan terjadi. Jadi kan, kalau kita ngerti firman dan kita ikuti firman itu, kita jalan di arahnya Tuhan, efeknya adalah keluarga kita dipulihkan. Amin. Hidup kita dipulihkan, pekerjaan kita dipulihkan, bisnis dipulihkan. Amin. Hubungan kita, bahkan pelayanan kita juga dipulihkan. Amin. Ya. Banyak orang bertobat, tidak cuma Yunus yang bertobat, sakota bertobat. Amin. Ya. Efeknya mungkin nggak langsung. Begitu udah kita bertobat, anak kita bertobat, nanti temannya juga ikut bertobat. Akhirnya satu lingkungan bertobat, satu keluarga bertobat, dan kehendak Tuhan terjadi. Amin. Ya. Kita tahunya kehendak Tuhan terjadi karena apa? Selaras dengan apa yang sudah difirmankan. Kita tahunya kita ada di dalam arahnya Tuhan karena apa? Karena kita tahu firman-Nya berkata apa. Ya. Jadi kalau ada arah lain yang diusulkan ke kita atau kita dapatkan, oh kamu lewat sini loh, atau pakai ini loh, atau kamu caramu seperti ini loh, kira-kira dari mana? Dari firman Tuhan. Di luar firman, berarti itu tidak sama dengan Tuhan. Amin. Ya, mau dia punya karunia pendengaran audible seperti apapun, ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan arah firman Tuhan, jangan diikuti. Amin. Amin. Ya. Nah, itu bukan otomatis, tetapi karena ada respon dari ketaatan Yunus tadi. Sama. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita nggak otomatis. Ya. Kita harus responnya dengan ketaatan. Nah, Yunus tidak langsung berada di perut ikan lagi. Ya, semua dimulai dari keputusan kecil. Dia memilih naik kapal ke Tarsis. Ya.
Hidup kita juga demikian. Ya. Arah hidup ditentukan oleh keputusan kita sehari-hari. Ya, step by step, setiap hari, kadang setiap jam kita memutuskan sesuatu. Ya. Kita memilih waktu dengan Tuhan. Kita memilih mengampuni atau tidak. Kita memilih untuk jujur atau tidak. Kita memilih untuk taat, walaupun itu tidak nyaman. Itu sangat berpengaruh nanti ke depannya. Ya. Keputusan Yunus ya, membuat dia ada di Pulau ikan. Nah, sekarang keputusan kita. Keputusan kita membawa kita ke perut ikan atau membawa ikan ke perut kita? Ikannya perut kita. Nah, lebih baik seperti itu kan? Ya, membawa ikan ke perut kita supaya apa? Supaya kita sehat. Ya, sama membawa firman Tuhan menjadi makanan kita. Itu akan membuat kita terarah hidup kita. Amin. 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 Ya. Lukas 16 ayat 10. Silakan dibaca. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Amin. Setiap keputusan kita, walaupun itu keputusan kecil, ya, kita akan dibawa kemudian ke perkara-perkara yang besar. Keputusan kecil hari ini menentukan masa depan rohani kita. Amin. Ya. Nah, tanda kita tidak berjalan dalam kehendak Tuhan apa? Seperti Yunus, saat dia lari, dia kehilangan damai atau tetap damai? Kehilangan damai. Hidupnya penuh tekanan, dia menjadi tertuduh, terus hidupnya gelisah. Ya. Nah, yang saya katakan jagalah hatimu biar segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika hati kita ini bisa menjadikan indikator kita ada di dalam arah yang benar atau tidak. Saat hati mulai menjauh dari Tuhan, arah hidup juga mulai menyimpang. Amin. Ya. Nah, minggu ini tanyakan juga pada diri sendiri. Apakah ada hal yang Tuhan sudah tunjukkan, tetapi aku belum ikuti, belum searah dengan apa yang Tuhan sudah tunjukkan? Apakah saya sedang memiliki kenyamanan daripada kebenaran? Ya. Atau tampak tarsis dalam hidup saya? Kompromi, ketakutan, dosa yang tersembunyi, kepahitan, penundaan. Pilihlah, mau milih yang mana. Ya. Nah, mulai ambil langkah-langkah praktis. Ya. Tuhan tidak pernah melihat ke belakang, oh kamu sudah melakukan ini, ya kamu terus kemudian Tuhan sibuk menyiapkan hukuman, tidak seperti itu. Tapi oke, sekarang mulai ambil langkah yang praktis. Ambil satu keputusan benar hari ini. Mulai dari hal kecil, jangan menunda-nunda ketaatan dan mulai jalan searah dengan apa yang Tuhan firmankan. Amin. 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 Diberkati dengan firman ini. Amin. Kabar baik. Kabar baik. Haleluya. Yuk kita ikuti bersama-sama ya, deklarasi bersama-sama. Aku tidak hidup secara otomatis. Aku tidak hidup secara otomatis. Aku memilih mengikuti kehendak Tuhan. Aku memilih mengikuti kehendak Tuhan. Setiap keputusan yang kuambil, Setiap keputusan yang diambil selaras dengan firman-Nya. selaras dengan firman-Nya. Aku memilih kehidupan, Aku memilih kehidupan, berkat, berkat, dan ketaatan. dan ketaatan. Hidupku berjalan dalam rencana Tuhan Hidupku berjalan dalam rencana Tuhan yang sempurna. yang sempurna. Amin. 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 Tuhan tidak sedang menyembuhkan kehendaknya. Dia sudah menunjukkan lewat firman-Nya kita punya Roh Kudus, ya, dan kita punya damai sejahteranya. Ya. Sekarang pertanyaan bukan apa kehendak-Mu Tuhan, tapi apakah aku mau memilih kehendak-Mu? Ya, seperti Yunus, kita bisa aja terus lari dari kehendak Tuhan, atau kita memilih taat dan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi. Amin. 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 Mari kita siapkan. Bapak yang berkasih, kami ucap syukur untuk setiap hadiratmu hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami
bahwa segala sesuatu itu adalah pilihan kami Tuhan. Kau sudah memberikan arahan, Kau sudah memberikan petunjuk, Kau sudah memberikan firman Tuhan, bahkan Kau memberikan roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bagian kami adalah kami taat Tuhan. Amin. Bagian kami melakukan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Amin. Kami percaya apa yang Kau sudah mulai dalam hidup kami, Kau juga akan menyelesaikannya dengan sempurna. Terima kasih Roh Kudus yang menuntun kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi berjalan dalam kebenaran itu setiap hari. Biarlah apa yang kami terima hari ini terus hidup dalam hati kami, mengubah cara berpikir kami, dan menuntun setiap langkah kami. Kami menyerahkan minggu yang akan kami jalani, pekerjaan kami, keluarga, bisnis kami, dan setiap aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau menuntun langkah kami, dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan tujuan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita semua. Damai sejahtera memenuhi hati dan pikiran kita, melampaui segala keadaan, dan setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Setiap keputusan dipenuhi hikmat-Nya, dan setiap kebutuhan dicukupi oleh anugerah-Nya. Kita diberkati untuk menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada, dan hidup dalam tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Pergilah dengan iman, hidup dalam kasih karunia, dan berjalan dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Merdeka. Merdeka. Yes. Grace of God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light with you. Everything's alright.